kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu. Hadir. Iskar. Kerum. Ya, hadir kan? Terus bajunya belum rapi dirapikan. Sudah, belum sah. Baik, materi kita pada pagi hari ini yaitu puisi. Dan saya belum tapi juga ya. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu puisi dan cerita pendek atau cerpen. Sini sudah ada yang pernah membaca puisi? Belum. Belum? Belum. Kalau cerita pendek, cerita yang pernah kalian dengar? Di buku atau di TV? Pernah. Oke, baik. Begitu kita harus lebih mendalami materi ini. Yang pertama itu puisi. Puisi adalah ada yang tahu pengertian dari puisi? Tidak. Baik, puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair dengan bahasa yang indah, padat, dan penuh makna. Jadi puisi itu adalah ungkapan perasaan penyair. Adapun dari cerita pendek itu adalah ada yang tahu pengertian dari cerita pendek? Ya. Baik, cerita pendek adalah itu singkatannya. Jadi cerita pendek itu adalah cerita yang hidup dan berkembang di masyarakat. Cerita yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dari apa? Dari Indonesia. Enggak. Dari Palestina. Dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Atau secara turun-temurun. Dari adik dari adik. Sampai di sini sudah mengerti? Mulai. Oke, jadi Kero dulu, apa itu pengertian dari puisi? Baik, itu. Cerita pendek adalah cerita yang hidup dan berbeda masyarakat dari Mulut ke mulut dan
Oke, dari Raffi, apa pengertian dari puisi? Puisi adalah ungkapan perasaan penyair. Oke, sampai sini paham ya? Mana mikrofon? Adapun elemen dari puisi ini, yang pertama itu adalah judul. Judul ini adalah kepala dari puisi atau namanya, nama dari puisi. Yang kedua yaitu ada tema. Tema ini adalah ide pokok atau gagasan utama dari puisi tersebut. Yang ketiga itu rima atau persayakan. Rima itu adalah persamaan bunyi akhir kata. Dan yang keempat itu makna atau amanat. Makna ini adalah pesan yang terkandung dalam puisi. Oke, Rafli, baca di atas itu. Yang keempat. Jadi terdapat beberapa struktur penulisan puisi. Yang pertama itu ada judul, Ya. yaitu nama atau kepala dari sebuah puisi. Oke. Yang kedua adalah tema atau ide pokok gagasan utama. Ya. Yang ketiga itu tema, yaitu Persamaan bunyi. akhir kata. Oke. Yang keempat itu makna, Ya. yaitu pesan yang Terkandung dalam puisi. puisi. Oke, baik. Terima kasih. Siap? Ya. Siap. Ada 4 langkah sebelum membaca puisi. Yang pertama yaitu pahami isi dan makna. Di sini kita sebelum membaca, terlebih dahulu kita memahami isi dan makna apa yang diterangkan pada puisi yang kita akan baca. Yang kedua yaitu tentukan tema atau rasa, seperti rasa bangga, sedih, marah, haru. Yang ketiga yaitu tandai jeda atau penekanan. Seperti harus suara harus lantang atau sedang.
keempat itu latihan pernapasan. Nah, di sini kita harus tarik napas dari perut biar suara nggak habis di tenggorokan, di tengah baik. Adapun 3 teknik saat membaca 11 oke 20 ada 3 kunci utama. Saat membaca puisi, yang pertama yaitu intonasi. Intonasi ini adalah atur naik turun suara sesuai isi. Seperti sedih harus suara pelan, rendah, dan agak bergetar. Terus yang semangat atau marah, suara harus tegas dan tinggi dan kuat. Begitupun bila kagum atau rindu, suara harus lembut, naik turun halus. Dan yang kedua yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini seperti gerak tubuh, seperti mata tetap lurus ke depan ke penonton saat membaca. Yang kedua wajah, kalau puisinya sedih mukanya harus sedih, kalau puisinya sedih dia juga harus sedih. Kalaupun puisinya semangat, wajahnya harus cerah dan penuh senyum. Dan tangan pun boleh mengayun pelan, contoh kata terbang atau tangan terbuka. Yang ketiga yaitu adalah sikap. Sikap ini harus tegak dan percaya diri. Terus artikulasi, yang ketiga ini adalah artikulasi. Artikulasi ini adalah lafalan tiap kata dengan jelas. Seperti kita harus membaca, kalau membaca puisi itu harus suaranya harus jelas. Baik, selanjutnya sudah mengerti ya di puisi ya? Kita masuk ke cerita pendek, cerpen. Ada 4 komponen utama pada cerpen. Yang pertama yaitu pelaku atau tokoh. Pelaku ini siapa saja yang berperan di dalam cerita tersebut. Yang kedua yaitu tokoh tambahan. Tokoh tambahan ini adalah pendukung cerita, seperti ibu, raja, atau teman. Yang kedua itu adalah karakter tokoh. Karakter tokoh ini adalah sifat-sifat yang dimiliki setiap pelaku, baik dalam cerita pendek, seperti kancil yang memiliki karakter apa? Replik. Bijak. Oke, bijak.
Buaya. Kalau buaya sifatnya apa? Jahat. 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 Iya. Oke. Kalau si kancil, baik. Kalau kancil baik ya. Baik. Kalau gini Yang ketiga yaitu latar cerita. Latar cerita ini menggambarkan tentang tempat, waktu, dan suasana yang terjadi di dalam cerita tersebut. Misalkan kancil berada di hutan, tan. buaya berada di Ya, ya. itu latarnya. Apa nih? Misalkan ada pun bilang latar seperti latar waktu seperti pada zaman dahulu, pagi hari atau ratusan tahun yang lalu yang diceritakan kembali. Seperti adapun itu latar suasana yaitu bagaimana suasananya. Contoh yang mencekam, bahagia maupun senang. Yang keempat itu adalah nilai moral. Nilai moral ini adalah pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan di cerita. Seperti cerita kancil menceritakan tentang apa? Tentang kepintarannya Ah, buaya. kepintaran. Pintaran. Lagi. Pintaran. Saya lagi. Kepercayaan. Oke. Apa lagi? Apa macam? Bijak. Ye. Seperti jangan durhaka ataupun cerita rakyat seperti jangan durhaka kepada orang tua. Jangan berdosa. Lagi. Jangan bergaul. Lagi. Tidak boleh membentak orang tua. Oke, Boleh Mari. membentak orang tua. Mengerti ya? Ye. Baik, sampai sini mengerti ya? Ye. Oke, saya ingin meminta salah satu dari murid untuk membacakan sebuah puisi tentang ibu. Yang mau naik boleh. Ayo. Jatuh itu biasa, menyerah jangan luka. Hari ini jadi bekal esok. Langkah kecilmu berharga, masa depanmu menunggu kamu berlari. Tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih kepada Aisyah. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namamu, obat saat aku jatuh, semuanya. Dari saat aku gelap, simu tak pernah habis. Ulangi dulu, ulangi. Kurang besar. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan ketawa. Masih baca, sering dari salah. Ya. Ibu namamu obat. Jangan. Ibu namamu obat. Saat aku jatuh, simu. Tadi saat aku gelap, simu tak pernah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu kepada Ayu. Ya, terima kasih ya. Kesimpulannya yaitu puisi adalah curahan rasa dengan bahasa yang indah dari penyair. Adapun cerita pendek itu adalah cerita yang turun temurun dari mulut ke mulut secara turun temurun. Sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Bersedia, mari kita membaca doa sebelum pulang.
dan terus tertawa. Wah,